Waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Pusbisari dengan NIM 215044114. Baik, di sini ada pokok pembahasan yang pertama, adanya tanggung jawab pengangkutan barang dan penumpang. Pengaturan tentang pengangkutan angkutan laut diatur dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Di dalam pasal 7 terdiri dari angkutan laut luar dan dalam negeri, angkutan laut khusus, dan angkutan laut pelayanan rakyat. Kemudian ada juga tanggung jawab yang diatur dalam pasal 1236 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pengangkut wajib mengganti bunga, biaya, rugi apabila barang pengangkutan tidak terawat. Yang kedua, pengangkutan sendiri memiliki arti adanya perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu pengirim dan pengangkut. Kemudian ada perjanjian pengangkutan sendiri yang selalu diadakan secara lisan, tetapi didukung oleh dokumen pengangkutan yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi. Kemudian ada juga prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum pengangkutan, yaitu yang pertama prinsip tanggung jawab karena adanya kesalahan dalam pasal 1365 KUH Perdata yang mengatakan bahwa pengangkut bertanggung jawab menutupi kerugian karena kesalahan yang telah dilakukan selama operasi pengangkutan. Yang kedua adanya prinsip tanggung jawab karena praduga yang diatur dalam pasal 468 KUH Dagang bahwa pengangkut wajib dan menjamin keamanan selama transit sejak penerimaan sampai dengan penyerahan. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab bersifat mutlak, yaitu bahwa pengangkut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi baik ada atau tidaknya bukti kesalahan. Kemudian ada jenis-jenis pengangkutan. Yang pertama ada pengangkutan darat, pengangkutan udara, dan pengangkutan perairan. Kemudian juga yang terakhir ada izin usaha angkutan laut yang diberikan oleh Bupati atau Wali Kota, Gubernur Provinsi, Menteri Lintas, dan angkutan laut pelayanan rakyat. Kemudian pokok pembahasan yang kedua itu ada perusahaan-perusahaan penunjang di bidang pelayaran, usaha jasa yang terkait dengan pengangkutan di perairan, yaitu yang pertama usaha jasa muat bongkar barang, usaha jasa pengurusan transportasi, dan usaha jasa pengangkutan di perairan. Yang pertama ada perusahaan ekspedisi muatan kapal laut yang diatur dalam buku ke-1 bab 5 bagian 2 pasal 86 sampai 90 KUH Dagang, yaitu yang mengenai pengangkut barang di darat atau perairan untuk kepentingan pengirim. Yang kedua, perusahaan bongkar muat barang diatur dalam pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan. Yang ketiga ada perusahaan agen perjalanan. Yang keempat ada perusahaan pergudangan. Yang kelima ada perusahaan telecompany. Yang keenam ada perusahaan marine cargo surveyor. Yang ketujuh ada perusahaan persemen. Kemudian terakhir ada pembahasan tentang penanganan bahaya laut. Yang pertama adanya penubrukan. Penubrukan sendiri diatur dalam pasal 534 KUH Dagang bab 6. Adapun yang menyebabkan tubrukan dapat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tubrukan yang disebabkan karena alasan-alasan yang patut diatur dalam pasal 575 KUH Dagang. Yang kedua, tubrukan yang disebabkan karena adanya kelalaian nakoda atau anak kapalnya dan diatur dalam pasal 36, 538, 539 KUH Dagang, dan pembatasan yang diatur dalam pasal 541 KUH Dagang. Kemudian yang terakhir adanya tubrukan yang disebabkan oleh kedua belah pihak yang lalai, diatur dalam pasal 537 KUH Dagang. Yang terakhir ada pendamparan kapal. Pendamparan kapal artinya keadaan darurat yang disebabkan karena adanya kandas kapal pada dasar laut, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kemudian tanda-tanda kapal terdampar pada umumnya, yang pertama adanya putaran baling-baling terasa berat. Yang kedua, asap kapal mendadak kehitaman. Yang ketiga, badan kapal bergetar. Sekian, terima kasih. Oke, sisa waktu 27 detik.